Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang konflik sosial. Pembahasan akan kita mulai dari pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah suatu pertentangan yang melibatkan perseorangan maupun kelompok dengan tujuan untuk menghancurkan, mengancam, melukai, bahkan melenyapkan pihak yang dianggap sebagai lawan. Selanjutnya terdapat faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan antar individu. Karena setiap individu tidak akan memiliki kesamaan yang mutlak antara yang satu dengan yang lainnya, karena disebabkan oleh perbedaan perasaan, pendapat, keinginan, dan tujuan. Yang kedua, perbedaan kebudayaan, yang dimana latar kebudayaan yang berbeda dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku seseorang dalam sebuah kelompok, karena kebiasaan yang digunakan dalam sebuah kelompok tidak akan sama dengan kelompok yang lain. Selain itu juga karena adanya perbedaan etnis, ras, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Setiap individu maupun kelompok memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda, serta setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menilai sesuatu. Yang keempat, perubahan sosial yang terlalu cepat. Perubahan yang terlalu cepat ini dapat menimbulkan gejolak sosial karena tidak siapnya masyarakat dalam menerima perubahan, bahkan sampai terjadinya penolakan karena perubahan dianggap menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah dilakukan sejak lama. Yang terakhir, yaitu terjadinya persaingan antar individu, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan, dan kontravensi atau usaha untuk menghalangi pihak lain dalam mencapai tujuan. Dalam konflik sosial ini memiliki dampak. Dampaknya terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, solidaritas. Dengan adanya konflik sosial, dapat mengembangkan atau meningkatkan rasa solidaritas di dalam suatu kelompok. Yang kedua, norma. Dengan adanya konflik sosial, dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma yang lama dan menciptakan norma-norma yang baru sebagai perbaikan kelompok. Kemudian dampak negatifnya dibagi menjadi dua, secara langsung dan secara tidak langsung. Dampak negatif secara langsung yang pertama, menimbulkan keretakan antara individu maupun kelompok. Yang kedua, memudahkan perubahan kepribadian seseorang, karena dengan adanya konflik sosial, seseorang harus menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Yang ketiga, rusaknya sarana dan materi. Yang keempat, hancurnya harta benda dan menimbulkan korban jiwa. Yang kelima, lumpuhnya roda perekonomian karena masyarakat hanya berfokus pada konflik sosial saja. Dan yang keenam, menimbulkan dampak psikologis yang negatif. Contohnya seperti anak yang menyaksikan konflik sosial akan mengalami trauma. Yang kemudian yaitu dampak secara tidak langsungnya, yaitu dampak yang dirasakan oleh pihak yang tidak terlibat dalam konflik sosial tersebut. Pembahasan kita yang terakhir dalam konflik sosial ini yaitu solusi mengatasi konflik sosial. Solusinya ini ada dua. Yang pertama, penyelesaian konflik dengan akomodasi. Yang kedua, penyelesaian konflik dengan kerjasama. Yang pertama akan kita bahas yaitu penyelesaian konflik dengan akomodasi. Akomodasi itu sendiri adalah cara penyelesaian konflik tanpa mengalahkan atau menghancurkan pihak lawan untuk tercapainya stabilitas. Bentuk-bentuk akomodasi yang pertama, koersi, yaitu adanya paksaan yang bersifat sepihak. Yang kedua, ada kompromi yang dimana kedua belah pihak saling mengurangi tuntutan. Yang ketiga, ada arbitrase, yaitu penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak yang berkonflik, atau dengan menggunakan badan-badan yang berkedudukan lebih tinggi, sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat final dan harus dipatuhi. Yang keempat ada konsiliasi, yaitu penyelesaian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu yang bisa memberikan hasil keputusan yang adil. Yang kelima ada adjudikasi, yaitu penyelesaian konflik melalui pengadilan secara formal. Dan yang keenam ada mediasi, yaitu penyelesaian konflik melalui atau dengan menggunakan bantuan pihak ketiga, sama dengan arbitrase, namun hasil keputusan dari mediasi ini belum bersifat final atau hanya sebatas saran. Dan
Penyelesaian konflik yang kedua yaitu dengan kerjasama. Yang pertama ada bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa oleh dua organisasi atau lebih. Yang kedua ada coalition atau koalisi, yaitu satu pihak meminta bantuan kepada pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga ada joint venture atau kerjasama patungan dalam proyek-proyek tertentu untuk mencapai tujuan kedua belah pihak. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang konflik sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.